Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, bersama saya Romo Raffi Uran CSSR dalam renungan hari Minggu biasa yang ke-20. Ibu bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, saya secara pribadi merasa senang dan bangga dengan gereja Katolik. Tentu saja ada begitu banyak hal yang membuat saya merasa bangga. Sebut saja salah satunya, yaitu gereja Katolik selalu terbuka bagi siapa saja yang hendak datang untuk berdoa maupun mengikuti perayaan Ekaristi. Gereja Katolik tidak pernah membatasi orang dari paroki mana, dari keuskupan mana, dari negara mana, atau bahkan dari agama mana. Siapa saja bisa datang untuk berkunjung dan berdoa. Gereja selalu memberikan kenyamanan dan keamanan bagi siapa saja tanpa membeda-bedakan. Misalnya, setiap minggu saya selalu melihat ada saudara-saudari yang bukan Katolik karena alasan tertentu, misalnya mendampingi para lansia atau mendampingi orang sakit, datang dan duduk dengan tenang di dalam gereja, mengikuti perayaan Ekaristi dari awal sampai akhir. Gereja tidak pernah melarang, tidak pernah membatasi orang. Itulah salah satu hal yang membuat saya secara pribadi itu bangga. Hari ini dalam bacaan pertama, Allah melalui Nabi Yesaya mengatakan bahwa rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Allah mengatakan bahwa siapa saja, baik dia itu orang berdosa, orang jahat, orang baik, orang pemalas, orang rajin, orang asing, silakan datang ke rumahnya. Rumah Tuhan selalu terbuka bagi semua orang untuk menemukan ketenangan dan kebahagiaan. Gereja Katolik menampilkan wajah Allah yang berbelas kasih kepada siapa saja. Dan dalam bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, Paulus menegaskan bahwa Yesus yang diutus oleh Bapa ke dunia menjadi penyelamat dan penebus bagi semua orang, bukan bagi kelompok tertentu saja. Karena memang pandangan jemaat pada waktu itu adalah hanya orang Yahudi atau bangsa Israel saja yang dapat diselamatkan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Orang-orang non-Yahudi tidak mendapatkan keselamatan. Pandangan ini ditentang oleh Paulus dengan mengatakan bahwa Yesus telah datang untuk semua orang. Dan dalam bacaan Injil, kita mendengarkan kisah menarik tentang Yesus dengan seorang perempuan Kanaan. Dikisahkan bahwa Yesus menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Tirus dan Sidon adalah daerah-daerah yang berada di luar Israel. Nah, karena berada di luar Israel, maka konsepnya mereka tidak mendapatkan keselamatan. Ketika berada di daerah itu, datanglah seorang perempuan Kanaan. Kanaan adalah sebuah wilayah luas yang dijanjikan Allah kepada Abraham untuk didiami bersama dengan keturunannya. Tirus dan Sidon adalah bagian dari wilayah Kanaan. Maka jelas mereka semua yang berada di wilayah Kanaan ini
tidak mendapatkan penebusan Allah melalui Yesus Kristus. Maka ketika seorang perempuan Kanaan itu mendekati Yesus dan meminta belas kasihan dari Yesus, Yesus tidak memberikan respon. Terus, apakah Yesus memang tidak mau menyelamatkan perempuan Kanaan itu? Tidak, tentu saja tidak. Yesus sebenarnya mau melihat bagaimana reaksi atau bagaimana respon dari para muridnya ketika berhadapan dengan orang yang berada dari luar kelompok mereka. Apakah mereka juga mempunyai pemahaman yang sama tentang keselamatan itu hanya untuk bangsa Yahudi atau hanya untuk bangsa Israel saja? Atau mereka sudah memahami bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan semua orang? Ternyata benar, para murid masih meminta Yesus untuk menyuruh perempuan Kanaan itu pergi. Dengan menyuruh perempuan Kanaan itu pergi, berarti para murid tidak mau Yesus menyelamatkan orang Kanaan itu. Setelah beberapa kali memohon, akhirnya Yesus bereaksi. Yesus menunjukkan tujuan kedatangannya, bahwa ia datang untuk memberikan kebahagiaan dan keselamatan kepada semua orang, termasuk orang-orang yang dianggap tidak layak mendapatkannya. Bapak, Ibu, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, ketiga bacaan ini mau mengajak kita bahwa sebagai orang Katolik, kita harus seperti Yesus, terbuka untuk memberi dan menerima siapa saja, entah dia itu orang berdosa, orang pemalas, berbeda suku, ras, bahkan berbeda agama. Dalam hidup bersama, tolonglah siapa saja yang memang membutuhkan pertolongan. Kasihilah siapa saja yang memang membutuhkan kasih sayang. Jangan pernah membeda-bedakan. Seperti bangunan gereja, kompleks gereja yang selalu memberikan naungan, kenyamanan, dan keamanan kepada siapa saja yang datang. Demikian juga kita harus menjadi pribadi yang aman dan nyaman bagi siapa saja yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu, ibu bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, melalui bacaan-bacaan hari ini, saya mengajak kita semua, marilah kita membuka diri kita, membuka pintu dan jendela batin kita untuk melihat sesama yang ada di sekitar kita, yang berada di dalam kesusahan. Bukalah lebar-lebar, lihat dan bereaksilah. Jangan hanya setengah membuka dan sekedar mengintip situasi di sekitar. Jangan memandang perbedaan, tetapi pandanglah orang itu bahwa Yesus hadir dalam diri orang tersebut. Dengan menolong orang, kita telah menolong Yesus. Jangan pernah katakan, saya mengasihi Yesus, kalau saya tidak bisa mengasihi sesama yang ada di sekitar saya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.